Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi skala cuaca skala meso. Cuaca skala meso dan pembagiannya. Skala meteorologi merupakan gambar kondisi cuaca yang terbentuk karena skala gerak atmosfer berdasarkan ruang dan waktu. Skala meteorologi membantu para meteorologis fokus pada area kerjanya. Skala meteorologi terbagi menjadi 4, yaitu skala mikro, skala meso, skala sinoptik atau skala makro, dan skala global. Skala mikro merupakan fenomena cuaca yang terjadi pada area kecil kurang dari 1 km dengan waktu terjadi hanya beberapa menit. Contoh fenomena cuaca skala mikro adalah golakan angin yang terjadi karena hambatan dari bangunan. 2. Skala mesometeorologi terjadi pada area kurang dari 20 km dengan waktu terjadinya beberapa menit hingga beberapa jam. Contohnya adalah angin puting beliung, sirkulasi angin darat, dan angin laut. Skala makrometeorologi termasuk di dalamnya skala sinoptik, berada pada area hingga ribuan kilometer yang terjadi hingga beberapa hari seperti tornado dan siklon tropis. Skala global meteorologi menggambarkan kondisi cuaca pada area lebih dari 5.000 km seperti sirkulasi angin, monsun, dan perjalanan jet stream. Sistem cuaca skala meso mencakup berbagai fenomena atmosfer yang berada di antara skala kecil dan besar. Klarifikasinya berdasarkan ukuran ruang dan durasi waktu membantu memahami jenis fenomena seperti tornado, badai petir, squall line, dan sistem konvektif mesoskal. Fenomena ini penting karena berdampak signifikan pada cuaca lokal dan sering memicu cuaca ekstrim. Perbandingan energi kinetik dan energi potensial. Perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial gravitasi dalam aliran angin berinteraksi dengan topografi dapat dijelaskan dengan menggunakan rasio Ricciardo topografis. Topografis Ricciardo's number. 1. Rasio ini menggambarkan apakah aliran udara mampu melintasi topografi seperti gunung, atau malah terhalang dan kembali turun. Rasio ini menggambarkan kemampuan angin untuk mengatasi medan gravitasi yang diwakili oleh topografi. 2. Interpretasi rasio energi kinetik. Terhadap energi potensial, gravitasi dapat digunakan untuk memahami perilaku aliran udara. Jika energi kinetik cukup besar untuk membawa udara melintasi gunung, udara akan cenderung naik dan turun. Di sisi lain, topografi, jika energi kinetik terlalu kecil dibandingkan energi potensial gravitasi, udara kemungkinan akan terhalang dan tidak dapat melintasi puncak, bahkan mungkin turun kembali. Hubungan dengan Ricciardo topografis, konsep ini juga berkaitan erat dengan rasio Ricciardo topografis yang sering digunakan dalam meteorologi, di mana udara dapat dengan mudah melintasi gunung. Dominan energi kinetik. Udara cenderung terhalang dan mungkin kembali turun. Dominan energi potensial. Kesimpulannya, perbandingan energi kinetik terhadap energi potensial gravitasi memberikan cara sederhana untuk memahami interaksi aliran angin terhadap topografi. Jika energi kinetik lebih besar, udara dapat naik dan melintasi topografi. Sebaliknya, jika energi potensial gravitasi lebih dominan, udara akan cenderung terhalang. Rasio ini relevan dalam analisis pola cuaca di sekitar wilayah berbukit atau bergunung. Gelombang gunung. Pengertian gelombang gunung. Gelombang gravitasi yang dipicu oleh adanya aliran angin di atas gunung yang pada dasarnya merupakan angin kencang yang menabrak penghalang secara tegak lurus dalam lingkungan yang stabil. Gelombang Lee atau mountain waves. Gelombang gunung memiliki hubungan dengan terbentuk turbulensi arus udara
vertikal yang kuat, serta pembentukan es, dan gelombang yang terjadi karena angin bertiup kencang, mengarah ke puncak dan menghasilkan turbulensi mencapai sisi lain gunung. Vertical propagating wave adalah fenomena gelombang yang merambat secara tegak lurus terhadap permukaan horizontal, dipengaruhi oleh karakteristik medium dan gaya yang menggerakkan gelombang tersebut. Breaking wave. Breaking wave adalah gelombang pecah. Adalah kondisi ketika gelombang tidak dapat mempertahankan amplitudenya dan melewati batas jaraknya. Gelombang pecah terjadi karena beberapa faktor, seperti intensitas angin luas, area angin, kedalaman angin, jarak longitudinal terhadap hembusan angin, phase durasi angin. Downslope wind adalah jenis angin yang mengalir dari daerah pegunungan menuju lembah atau daratan di bawahnya. Angin ini terjadi ketika udara bergerak menuruni lereng gunung, seringkali akibat perubahan tekanan suhu dan pola cuaca. Rotor cloud, kondisi yang memicu pembentukan angin melewati pegunungan, gradien suhu atmosfer yang curam yang memungkinkan terbentuknya gelombang udara kuat, langit cukup lembab sehingga uap air dapat terkondensasi menjadi awan. Proses pembentukan rotor cloud yang pertama, gelombang gunung. Ketika angin kuat bertemu pegunungan, ia terdorong ke atas menciptakan gelombang atmosfer. 2. Rotasi udara. Pada sisi bawah angin, bagian bawah dari gelombang ini dapat menciptakan sirkulasi udara yang berputar menghasilkan pusaran horizontal. 3. Kondensasi. Jika udara cukup lembab, pusaran ini menjadi terlihat dalam bentuk awan, dikenal sebagai rotor cloud. Dampak rotor cloud bahaya untuk penerbangan. Rotor cloud sangat berbahaya bagi pesawat karena turbulensi ekstrim dapat menyebabkan hilangnya kontrol atau kerusakan. Travel lee wave. Travel lee wave adalah fenomena atmosfer yang terjadi di sisi bawah angin leadwave dari pegunungan di mana gelombang udara yang dihasilkan oleh angin kuat terperangkap di antara lapisan atmosfer tertentu. Berikut adalah penjelasan lengkap proses pembentukan travel lee wave. Yang pertama, gelombang gunung. Ketika angin bertiup kuat dan stabil melewati pegunungan, udara terdorong ke atas dan menciptakan gelombang atmosfer di sisi bawah angin. Gelombang ini dikenal dengan lee wave. 2. Lapisan atmosfer stabil. Gelombang ini terperangkap jika ada lapisan atmosfer stabil di atas, misalnya lapisan inversi yang mencegah energi gelombang meluas ke atas. Akibatnya gelombang udara terpantul kembali ke bawah, menciptakan osilasi yang terkonsentrasi di area tertentu. Kondisi angin dan stabilitas. Rapid lee wave membutuhkan gradien angin vertikal, perubahan kecepatan angin dengan ketinggian yang cukup kuat. Udara di bawah harus cukup stabil, sementara lapisan di atasnya harus lebih tidak stabil. Proses daya apung dan persamaan dasarnya. Proses daya apung Bonnianchi dan kaitan dengan aktivitas konvektif daya apung Bonnianchi adalah gaya yang timbul akibat perbedaan densitas massa jenis antara suatu fluida dalam konteks atmosfer udara dengan lingkungan dalam aktivitas konvektif di atmosfer. Daya apung adalah mekanisme utama yang menyebabkan udara naik ke atas membentuk awan konvektif seperti cumulus dan badai petir. Proses daya apung adalah mekanisme daya apung ketika udara dipanaskan, misalnya oleh permukaan tanah, densitasnya menurun sehingga lebih ringan daripada udara sekitarnya. Udara yang lebih ringan ini terdorong ke atas oleh gaya apung. Dalam konteks atmosfer, gaya apung terjadi akibat perbedaan temperatur dan densitas antara parsel udara dan lingkungannya. Stabilitas atmosfer dan daya apung udara tidak stabil jika parsel udara lebih hangat kurang padat daripada lingkungannya. Ia akan terus naik. Positif Bonnianchi ini menciptakan aktivitas konvektif. Udara stabil jika parsel udara lebih dingin atau lebih padat daripada lingkungannya, ia akan tenggelam. Negatif Bonnianchi. Udara netral jika suhu parsel udara sama dengan
lingkungannya, ia akan berhenti bergerak vertikal. Proses daya apung dan persamaan dasarnya yang kedua, persamaan dasar daya apung adalah dihitung dengan pendekatan berdasarkan hukum Archimedes dan dinamika atmosfer. Persamaan gaya apung dalam konteks atmosfer adalah di mana daya apung persatuan massa meter per sekon, percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon, perbedaan temperatur potensial antara parsen udara dan lingkungan, temperatur potensial referensi lingkungan. Jika parcel udara memiliki daya apung positif dan akan naik, daya apung adalah faktor fisik utama yang mendorong pergerakan vertikal udara di atmosfer. Persamaan proses membantu menjelaskan bagaimana perbedaan temperatur mempengaruhi gerak udara dan aktivitas konvektif. Daya apung positif memungkinkan udara naik ke atas, membentuk awan, dan memicu cuaca ekstrim seperti badai petir atau tornado. Persamaan dasar yang berkaitan gravity current. Gravity current adalah aliran fluida yang digerakkan oleh perbedaan densitas massa jenis antara fluida yang bergerak dan fluida sekitarnya, di mana gaya gravitasi menjadi pendorong utama. Fenomena ini sering terjadi dalam atmosfer seperti outflow dari badai petir, lautan, arus termohalin, atau aliran sedimen. Prinsip dasar gravity current. Gravity current terjadi karena perbedaan densitas antara dua fluida yang menciptakan gaya apung buoyancy yang mendorong fluida lebih padat untuk menyebar secara horizontal. Dalam konteks atmosfer, gravity current sering dikaitkan dengan cold front, kantong udara dingin yang terbentuk saat udara dingin turun dan menyebar keluar setelah hujan turun. 2. Persamaan dasar gravity current. Persamaan yang menjelaskan dinamika gravity current melibatkan keseimbangan gaya antara gaya apung buoyancy force dan gaya intensia. Model sederhana yang digunakan adalah hubungan kecepatan gravity current berdasarkan teori Benjamin, teori hidrodinamika dangkal. Demikianlah pemaparan saya pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.